rilis Kamis, rilis apresiasi lirik dan syair karya Insan ya, lokal dan insan lokal. Ya. Kebetulan episode pertama ini bahas lagunya Bioskop Pisau Lipat gitu judulnya oleh band Melancholic Beach. Ada yang belum pernah dengar lagunya? Ada. Kalau gitu kita play lagunya sekali terus dibagiin liriknya kalau mau baca. Kalau mau nyanyi bersama boleh, bebas. Kalau Melancholic Beach itu band dari Jogja kalau nggak salah. Lahir tahun 99. Udah lumayan banyak bikin album. Terus dia sering dibilang band suka ngilang gitu kalau nggak salah. Band apa? Band mitos. Tapi kehadirannya sangat dinanti. Dan yang sekilas saya baca juga dia sibuk di teater dan segala macam, nggak bermusik aja. Kalau soal lagunya, gimana kita memulai ulasan ini? Mungkin Mas Bayu mungkin. Waduh. Kalau ngomongin performnya sih, cuman pernah nonton sekali ya, Raya. Jadi kayak waktu itu di Jakarta main bareng juga sama Melancholic Beach, jadi kayak Urufest pernah satu main pernah satu panggung di acara apa tuh? Synchronized Fest 2017. Jadi ya kalau nonton live-nya sih Melancholic Beach saya baru pertama sekali ya sih nonton. Cuman tahu pergerakan mereka dari teman-teman juga kan. Terus kayak aktif di teater juga. Mas Yenunya punya teater garasi. Mas Yenu main gitar. Oke. Main gitar, main scene. Itu salah satu personil Melancholic Beach juga punya teater garasi namanya. Terus kayak karyanya ada namanya Menara Ingatan, bisa dilihat di YouTube. Itu bagus sekali. Terus kayak kemarin juga sempat tur si Melancholic Beach-nya, jadi keliling Jawa kalau nggak salah. Jadi bawa sound system sendiri dan itu sound systemnya custom. Jadi kayak benar-benar DIY dan memanfaatkan apa yang ada di lapangan dan teman-teman sekitarnya sih. Gitu. Banyak banget sih pergerakan Melancholic Beach juga. Itu istrinya Ugo juga kan penulis ya, si Intan Paramaditar, dia banyak nulis tentang feminis. Ya. Itu dari segi bandnya. Kalau dari segi lagu nih, kira-kira apa yang kalian pahami tentang lagu ini setelah membaca lirik tuh kalau yang belum tahu? Sebenarnya jadi kayak Raka lebih paham. Ya Raka. Nah, Raka base di Jogja. Oh di mana-mana jurnalis. Kalau gimana Raka mungkin kenal dengan Melancholic Beach, mungkin bisa di-sharing sedikit tentang album yang ini. Kebetulan apa? Bioskop Pisau Lipatnya ada di album terakhir Melancholic Beach, judulnya NKKBS bagian pertama. Mungkin ini nggak ada anak-anak lahir zaman Orba ya, yang di situ banyak kayak, yang di situ nggak kayak. Kalau orang lahir di zaman Orba mungkin familiar dengan NKKBS itu. NKKBS itu norma keluarga kecil bahagia sederhana. Enggak sederhana berarti. Sumbernya adalah sekitar 2017-18 setelah NKKBS rilis. Secara random sempat ada ajakan untuk menulis buku tentang Melancholic Beach. Raka. Ya. Raka bisa deketin dikit. Ada beberapa proses untuk mengenali mereka semua dan mewawancari mereka beberapa kali. Sebetulnya ini album curhat ya, seluruh albumnya. Kalau baca liriknya, contekannya adalah ini tentang G30S. Yang ini Tentang film G30S. tentang film G30S. Iya, dan specifically memori buruk yang terasosiasi dengan melihat adegan Gerwani yang waktu itu ada adegan kalau nggak salah mereka menyiksa para jenderal yang diculik dan menari-nari dan menyanyi dan lain sebagainya. Makanya perempuan liar jangan biar main pakai pisau lipat dan lain sebagainya. Dan kursi bioskop penuh kutu tentu saja. Kami pakai bendera sebagai seragam ya. Kami masih SD suruh nonton film ini. Itu maksudnya dia bilang kita pakai bendera untuk seragam. Itu anak-anak SD waktu dia SD gitu. Nonton film ini. Dan
itu memori kolektif mereka sebagai om-om Orba. Beneran ini cerita mereka sebagai om-om era Orba. Saya nggak mau kepanjangan sini biar teman-teman lain ada kesempatan juga. Tapi mereka memang punya riset panjang soal trauma kolektif yang terjadi di Indonesia setelah Orde Baru dan ketika dan setelah Orde Baru. Dan itu nggak cuma di Melancholic Beach. Yeno yang tadi disebut Bayu, Yeno Ariendra, gitaris dan pemain synthesizer mereka riset soal sejarah kekerasan di Banyuwangi, tempat asalnya. Ada Ugo Prasad, vokalisnya, dia juga salah satu orang di balik teater Garasi dan dia juga sastrawan. Dia banyak riset soal Multitudes of Virgin, itu soal apa? Soal legacy of historical violence juga. Maksudnya semuanya berputar di itu selama 5-6 tahun mereka menggodok album ini. Awalnya gagasan ini muncul di Balada Joni dan Susi. Mereka punya album judulnya Balada Joni dan Susi 2009 tentang sepasang kekasih dari satu kota kecil yang kawin lari dan kemudian mereka meninggal entah di mana. Itu dari riset mereka soal komunitas-komunitas pesisir di Pantura, Pantai Utara Jawa. Mereka setahun keliling Pantura dan riset etnografis di situ dapat soal itu. Salah satunya jadi Balada Joni dan Susi. Ada juga performance teaternya, teater Garasi, judulnya apa saya lupa, juga membahas hal yang sama. Ketika NKKBS yang mereka bahas itu adalah trauma bersama sebagai orang-orang yang tumbuh di era Orde Baru. Ketika saya wawancarain, kalau diperhatikan satu album ini, liriknya itu abstrak semua, kayak nggak ada satu storytelling yang runtut dari satu lagu ke lagu lainnya. Padahal kalau ada Joni dan Susi itu kan runtut banget ya, jelas gitu ceritanya. Kalau teman-teman udah pernah dengar, saya belum pernah. Itu album yang sangat-sangat bagus, salah satu album Indonesia terbaik di dekade 2000-an awal, 2000-an menurut saya. 2009 dari dirilis. NKKBS ketika mereka diskusi waktu itu, pada waktu itu masa-masa belum lama kasus Ahok kalau nggak salah di Jakarta, belum lama pertama kali kita melihat adanya polarisasi luar biasa Jokowi versus Prabowo gitu. Itu mungkin momen dimana ada satu generasi baru yang menyadari bahwa negara kita ini beneran nggak baik-baik saja. Beneran whatever this thing is yang disebut reformasi ini masih gagal, lukanya masih ada, polanya yang terjadi itu masih sama. Mereka masih mengkotak-kotakan masyarakat dan menciptakan konflik horizontal sama kayak di era Orde Baru. Mereka masih pakai narasi Cina itu bangsat sama kayak Orde Baru. Mereka masih pakai narasi agama sama kayak Orde Baru. Mirip-mirip dan bahkan pelakunya mirip-mirip. Terbukti capresnya sama dan sekarang presiden kita juga jenderal kan, Luhut. Saya sudah pernah dituntut ITE ya, I don't really care. Mau 2 kali, fine. Terus mereka kemudian mengambil satu palet itu dan kemudian menurunkan ke memori mereka sendiri. Kayak misalnya gitaris mereka Mas Yosi atau basis mereka, dia cerita bahwa waktu saya muda itu saya ingat bapak saya Jesuit dan bapak saya itu sering menerima surat-surat kan. Tapi selalu ada satu surat yang kop suratnya sama warna amplopnya itu agak berbeda sendiri. Suatu yang kop surat itu berbeda sendiri dan beliau selalu membacanya sendirian. Lalu setelah beliau selesai membacanya pasti dibakar. Rahasia banget. Pas dia masih muda, SMP, SMA ngeliat itu, nggak ngerti dia itu maksudnya apa. Baru kemudian dia ngerti bahwa Jesuit itu banyak membantu dan menjadi host untuk rapat-rapat aktivis era anti Orde Baru. Jadi apakah bapak saya melakukan itu? Bapaknya sudah meninggal, dia nggak tahu, dia nggak bisa jawab. Ugo penyanyinya, dia ingat di rumahnya itu sejak kecil selalu banyak buku. Tapi ada rak buku di ruang tamu. Ada rak buku di ruang tamu.
dan ada rak buku yang di kamar keluarga. Terus bapaknya dari dulu rese gitu, kayak, oh itu buku itu jangan di rak buku ruang tamu, buku itu di rak buku kamar papa, kayak gitu-gitu loh. Dari dulu dia mikir kenapa sih kayak gitu, nyebelin banget. Begitu dia kuliah, dia ke toko buku loak, dia nemu satu buku yang pokoknya buku-buku yang sampulnya mirip ini, bapaknya selalu marah kalau dia taruh di rak buku ruang tamu. Buku siapakah itu? Pramudia. Jadi mulai nyambung ya. Yenu gitarisnya pulang kampung ke Banyuwangi. Lalu dia mendapati bahwa ada adiknya kakeknya yang dia nggak pernah kenal dan nggak pernah dibicarakan keluarganya. Begitu dia kulik lagi, dia tanya ke tetangga segala macam, ternyata itu karena kakeknya itu meninggal pas 66, pas pembantaian 66. Jadi ada kayak serangkaian memori-memori yang kayak, iya ya kamu juga ngalamin itu ya, iya ya kamu juga gitu ya, iya ya kamu juga kayak gitu ya, kamu juga pernah mengalami hal ini ya, iya bapakmu pernah marah pas kamu baca peran ya, iya ya kamu pernah lihat bapakmu menerima surat gini ya, iya gitu. Terus kalau nggak salah Mas Didit basisnya juga pernah cerita, oh iya dulu itu di rumah saya belakang itu kayak ada taman sekitar kayak gini, ibu saya itu suka kayak nerima tamu banyak kok, anak muda-muda gitu, tapi aku nggak boleh ngomong sama mereka. Malam-malam mereka pasti datangnya, terus begitu udah agak pagi dikit mereka disuruh pulang, nggak pernah pamit, nggak pernah ngomong itu siapa ya, gitu. Aktivis gitu. Jadi ada banyak kode-kode yang sekarang itu baru mereka nggak. Satu album ini sebenarnya ngomongin kode-kode itu, jadi kayak ada lagu yang ngomongin soal apa, ada lagu yang ngomongin soal hantu masa kecil, ada hantu yang ngomongin soal konstruksi keluarga, ada lagu yang ngomongin soal ini, soal pengalaman bersama nonton film G30S gitu. Dan karena pada saat itu posisinya mereka semua menotis bahwa mereka punya trauma ini, dan Indonesia sedang dihancur leburkan oleh orang-orang sumuran mereka yang punya trauma serupa. Terus mereka semua posisinya saat itu baru mulai berkeluarga. Kayak ya ada yang baru punya anak, ada yang baru nikah, ada yang lagi membesarkan anak, anaknya masih kecil segala macam. Mereka langsung mikirnya orang-orang dengan trauma seperti ini emang bisa ngasih masa depan kayak apa buat anak-anak kita gitu. Makanya yang diambil frame-nya NKKBS, bukan NKKBKK misalnya atau apa gitu. Kenapa yang diambil temanya keluarga? Jadi ngomongin soal gimana betapa Indonesia itu keluarga yang tercerai-berai dan hancur, dan itu semua karena ulah bapak-bapaknya gitu. Termasuk mereka semua sebagai bapak-bapak saat ini. Ya itu album yang traumatis dan aku tidak kaget bahwa mereka setelah bikin album ini hilang semua. Saya ngefans sama Melby sebenarnya udah dari SMA ya. Dan saya tidak kaget kalau Melby bikin album yang seperti ini gitu. Awal tahun 2017 album ini keluar, saya kaget banget karena kesan visual di cover albumnya. Yang album yang ini. Karena itu kan ada kayak bapak ibu gandengan sama anaknya dua gitu, dia kayaknya foto dari apa ya, semacam kayak relief gitu. Itu saya langsung connect banget ke memori saya karena kebetulan keluarga bapak saya, kakek saya itu di daerah Jawa Tengah di Wonogiri, dan itu banyak sekali tugu-tugu atau monumen-monumen yang tersebar per desa. Jadi per desa bahkan per RT itu untuk masuk ke kampung itu ada tugu itu. Pasti logo KB bersanding dengan yang di cover album itu, yang KKBS. Atau kalau enggak ada Pancasila dan ada simbol 2 jari. Itu bukan simbol ini ya, tapi KB dulu. Kalau tidak salah itu misi KB di era Orde Baru. Dan cover album itu langsung bikin saya sangat connected karena di rumah kakek saya sendiri itu ada gapura gitu yang simbolnya seperti itu secara visual. Dan lucunya kebetulan di daerah kakek saya sendiri itu dominan di waktu itu ya
basis masa partai yang oposisi dengan pemerintahan waktu itu. Jadi cukup unik gitu, cukup personal buat saya album ini. Apalagi masuk di bagian lagu. Betul banget tadi katanya Mas Raka bahwa kayaknya ini project personalnya dari masing-masing personal. Karena saya melihat ini riset banget ini. Entah mereka mungkin mengalami sendiri di zaman itu atau mereka sengaja meriset tentang topik-topik di tahun-tahun itu. Di lagu ini khususnya saya kembali lagi secara personal teringat dengan lagu ini seperti mendongengi kembali saya, dongeng dari orang tua saya. Karena waktu itu mungkin orang tua saya di era-era nonton G30 SPKI di bioskop itu mungkin beliau SMP atau SMA gitu. Orang tua saya. Mama saya sering banget cerita itu bahwa di kota kecil di Jawa Timur, di Ponorogo, anak-anak itu setiap tanggal mungkin 30 September ya? 30 ya. September. Itu semua sekolah di kota, di kabupaten itu akan libur, khususnya di kota ya, karena di bioskop hanya ada di kota. Dan semua anak akan berparade jalan kaki ke bioskop. Jadi di lirik yang mana nih? Kami pakai bendera sebagai seragam, digelandang ke bioskop jam 9, ini persis dengan cerita dari mama saya. Waktu itu saya SD diceritain itu, ngapain gitu, kok keren ya anak-anak SD rame-rame, bener-bener karena apa? Karena jalan kaki semua SD. Ada giliran jam-jam tertentu bioskop itu dikosongkan hanya untuk nonton film tersebut. Dari pagi sampai siang atau sore. Karena banyak sekali SD. Saya melihat itu jadi kayak bergidik sendiri gitu, karena betapa masif ini. Itu hanya di kabupaten kecil di Jawa Timur. Dan ini bisa dikatakan, saya kurang tahu ya kalau di Bali ada nonton itu juga atau enggak dulu. Itu wajib ya. Wajib, dan itu benar-benar massal. Saya rasa kalau nasional gitu, wow, itu pengerahan besar-besaran murid-murid dari sekolah negeri khususnya untuk menonton film tersebut. Jadi itu aja sih komentar saya, karena kesan dari album ini cukup personal buat saya. Dan baru setelah dewasa ini saya tahu, oh ternyata mama saya dulu cerita begini. Ini ternyata digambarkan lagi di album ini. Ada di sini pernah tahu NKKBS tuh ada apa dengan keluarga sampai diatur gitu. Apa aturan NKKBS? Saya nggak tahu sih juga. Kenapa kayak sampai dia rela menghabiskan waktu untuk produksi album ini, ngomong tentang keluarga, dan yang dituding itu NKKBS, programnya Orde Baru itu. Ya apa sih NKKBS? Mungkin ada yang tahu? Ya, jadi tadi ketika Pak Carlos melempar kayak pembahasan apa sih NKKBS di zaman Orde. Di sini saya belum pernah riset atau belum pernah membaca yang detail sekali tentang apa itu NKKBS. Tapi mungkin sedikit tergaan saya menerka tentang NKKBS. Bagaimana sih? Saya rasa NKKBS itu kayak semacam role model bagaimana keluarga yang ingin diciptakan sebaiknya keluarga di Indonesia atau di NKRI oleh zaman Orba. Karena kalau saya mengingat kembali ketika di buku-buku pelajaran SD misalnya, selalu aja kalau kita ngomongin ide keluarga pasti tidak terlepas dari yang namanya KB atau keluarga berencana. Jadi bagaimana kita diranjang, orang-orang tua dulu diranjang pun diatur dengan 2 anak cukup, kalau ada dua anak lebih baik gitu kan. Kemudian seringkali prototipe adalah di mana ayah adalah pemimpin, kemudian ibu itu adalah di rumah tangga, ibu rumah tangga itu dengan 2 anak yang bahagia, kayak sebuah role model yang sangat diciptakan oleh Indonesia ini. Kalau kamu berkeluarga, role modelnya seperti ini. Ada NKKBS, norma keluarga, ada bahkan norma kita berkeluarga, bagaimana bentuk keluarga. So, itu sebuah kewajiban harus punya anak 2 dan lain sebagainya. Itu sebuah prototipe ini mencerminkan bahwa bagaimana Orba itu benar-benar masuk di
lingkungan paling basic sekali, paling dasar, paling akal sekali dalam kultur masyarakat. Kan manusia kita sendiri itu kan dibentuk pertama itu kan dari ide berkeluarga dulu. Jadi di sini kita melihat bahwa bagaimana sebegitu kuatnya Orba ingin membentuk masyarakatnya, menyeragamkan masyarakatnya agar bisa dikontrol dan sebagainya. Jadi saya rasa ide NKKBS kan dia bikin logo dan sebagainya kan. Bahkan seperti bilang Mas Yuda tadi, di desa saya pun ada logo itu yang saya lihat tuh hasil KKN Universitas Udayana. Habis KKN desa saya dia bikin patung itu kan prototipe sekali baru diakui bahwa inilah sesuatu yang ideal dari pemerintah yang harus diikuti. Inilah prototipe kita sebagai warga di Indonesia. Nah ketika mungkin sudah seragam itu kan automatically lebih gampang dikontrol. Jadi itu yang saya terkalah dari apa itu NKKBS. Ketika saya lumayan karena ada pengalaman personal cukup menarik sekali dengan 65 kan. Tapi ketika selama saya mencari atau ingin tahu tentang 65, yang paling sering ketemu adalah pertama kali ketemu tentang 65 kan sesuatu yang diajarkan di sekolah dulu, propaganda pemerintah lah tentang apa itu 65. Kemudian mencari lebih dalam lagi, baca beberapa buku, kita pasti sering kali saya ketemunya adalah di apa sih yang happening, apa sih yang terjadi pas tahun 65, pembantaian dan sebagainya yang terjadi. Nah, jadi lagu bioskop dan visual impact ini menarik. Jadi inilah sesuatu 65 itu tidak selesai di pembantaiannya itu saja. Di 65 itu nggak selesai, tapi nextnya itu juga tidak kalah mengerikan. Bagaimana propaganda yang terjadi. Jadi kayak bioskop visual impact kan arahnya saya lihat itu kan bicara tentang bagaimana wajib nonton film propaganda pemerintah tentang 30 SPKI kan. Artinya ini sebuah film yang ditanamkan dari kecil, ini semacam menjadi dalih pemerintah bahwa 65 itu it's okay terjadi. Orang-orang itu emang harus layak untuk dibantai. Kayak dia menanamkan sebuah pembenaran atau dalih dari SD kita udah ditanamkan bahwa mengerikannya PKI itu, bagaimana mengerikannya komunis dari kecil sudah ditanamkan. Jadi kita bahkan saudara kan 65 kan pembantaian besar-besarnya gila kan. Jadi dia dalih ini persis sama seperti bagaimana Bali Sharing kemudian kan. Setelah pembantaian besar-besaran di Bali oleh kolonial misalnya, dibikin kita perempuan yang kelihatan dadanya, Bali indah, kayak dalih itu loh, kayak tidak pernah ada kekejaman itu loh. Jadi seperti ada penanaman konsep apa namanya, itu emang layak terjadi. Negara itu mengadakan pembantaian itu untuk melindungi generasi selanjutnya dari sesuatu yang mengerikan. Jadi bagaimana propaganda dalam hal propaganda, walaupun film itu mungkin kalau kita tonton sekarang itu bukan film yang bagus untuk sebuah film propaganda, tapi bayangkan bagaimana ketika dari SD itu sudah ditanamkan, saya rasa itu akan memiliki nilai atau value yang berbeda kemudian ke anak-anak SD. Dan anak-anak SD itu kayak katanya Mas tadi, itu yang akan melanjutkan ke ini, akan seorang udah besar dan dia pun yang memegang posisi-posisi strategis pemerintahan kan. Mungkin agak tidak nyambung. Saya ingat sekali dengan tulisan Blimade Supriyatmo tentang Jokowi tentunya. Jokowi itu kan seorang orang yang dibesarkan di zamannya Orde Baru. Otomatis guru dia awal adalah bagaimana idenya Orde Baru tentang bernegara kan. Jadi ketika Jokowi itu adalah seseorang yang dinilai tidak memiliki cukup literasi untuk memimpin sebuah bangsa, dia mentok-mentok akan memakai sesuatu yang dia ambil ketika dia masih sekolah atau pandangan-pandangan dia yang emang sudah terkontaminasi kuat oleh Orde Baru. Jadi tidak heran ketika pemerintahan dia mungkin sama atau mungkin lebih buruk daripada bagi zaman Orde, atau paling tidak dia akan meneruskan propaganda ini. Jadi bioskop visual impact bagi saya, kita tidak bicara konsep ide 65 atau propaganda setelah 65 itu bukan tentang hal-hal besar ya, tidak hanya bicara di political science aja. Ada jenderal, ada orang besar, ini dibalik ini dibalik ini. Tapi kita mendasar sekali, dia ngambil dari bagi anak-anak sekolah itu, etnos sekali, antropolog sekali, dari dasar sekali bagaimana masyarakat itu bercerita dengan sangat terang tentang apa yang dia alami di setelah 65 itu, bagaimana apa yang dialami di masa hidup di masa-masa Orde Baru itu.
Itu yang siapa yang paling menarik bagi saya. Jadi tidak hanya bicara politikal saya tentang jenderal ini kepentingan ini, dari benar-benar dari kalangan bawah sekali bicara tentang bagaimana gilanya ide dan propaganda Orde Baru untuk membentuk kita sebagai masyarakat Indonesia. Terima kasih. Obrolannya Om Willy soal propaganda yang sangat mendasar itu ya. Analogi yang dipakai sama Melby di lagu ini menggunakan kata kutu gitu ya. Kutu itu sangat kecil tapi bukannya nggak signifikan. Bisa kutu anjing, bisa kutu orang, bisa. Kutu itu kan kalau kita yang merasakan pernah kutuan waktu kecil ya, penyebarannya sangat masif, menghilangkan induknya, yang telur-telur kecilnya itu masih bisa menetas, itu sangat susah, penyebarannya sangat luar biasa. Lah ya, kayak kalau kita mau membasmi itu ya, itu sangat susah sekali. Kalau sekarang mungkin udah ada obatnya peditox gitu. Zaman dulu mana ada gitu. Zaman dulu kebayang nggak kalau kutu itu kan sangat mendasar sekali ya, semua orang rakyat kecil itu kena gitu ya, sangat mendasar kalau kata Om Willy. Dan itu sangat susah dihilangkan. Analogi yang dipakai Melby itu bagus ya, karena sama seperti kayak propaganda, doktrin-doktrin dari film itu sangat signifikan. Seperti kutu, gimana nggak tenangnya kita gatal-gatal, nggak tenang ngapa-ngapain. Kecil menonton, mungkin anak-anak nonton asik, tapi dampaknya luar biasa. Dampak yang dibilang darah merah, perempuan liar, jangan main scene perempuan Gerwani yang seolah-olah menyiksa, itu kan dampaknya luar biasa. Seterusnya gitu, selanjutnya dengan perempuan-perempuan yang dianggap berafiliasi, sama seperti analogi yang dipakai sama Melby itu keren sih. Mungkin aku juga sharing ya pengalaman. Aku awam sama Melby sebetulnya. Awam nggak tahu banyak lagunya. Kapan dengar Melby? Dengar Melby pertama kali itu lagu ini deh, yang NKKBS pertama. Tapi itu saya dengarnya itu awal-awal kuliah. Saya belum punya bekal informasi, pijakan pengetahuan apapun soal 65 dan tertarik untuk mendalami lagu ini. Karena awalnya kan ada ya lagu yang ketika kita dengar meskipun belum paham lirik tapi ear catching gitu, nyantol gitu. Ketika saya pertama kali dengar Melby, mungkin juga referensi musik saya belum banyak, mungkin waktu itu juga ya lewat gitu aja gitu, belum mau mendalami. Tapi kemudian ketika setelah saya cari tahu, belajar, ternyata pesan yang mau disampaikan Melby itu tentang 65, dan lagu ini jadi jauh lebih berkesan. Karena musik, bagi saya musik yang di lagu Melby ini musiknya agak teatrikal gitu ya, bagi saya nggak ngerti ya, agak teatrikal, nggak seperti musik pada umumnya gitu. Ketika misalnya, apalagi ketika bagian kami yang apa ya? Ya dipakai bendera sebagai seragam. Itu musiknya minimalis gitu, kayak yang mungkin terlepas dari Ugoran Prasad, vokalisnya ini juga adalah seorang cerpenis. Saya sempat baca juga ceritanya. Mungkin ada yang dalam menulis cerita itu ada yang menunjukkan show, not tell gitu. Jadi dalam penulisan lirik bioskop Pisau Lipat ini saya melihat dia menunjukkan ya adegan-adegan dan membuat saya membayangkan adegan itu. Seperti itu sih mungkin kesannya ya. Mumpung Mas Raka ada di sini, saya suka dan terkesan sekali dengan penjelasannya. Kalau boleh bisa dijelaskan sedikit, saya tidak tahu band ini siapa gitu. Ada dua pertanyaan untuk Raka. Kenapa band ini memilih dengan gaya syair? Biasanya orang bicara 65 vulgar biasanya. Barangkali bisa dijelaskan kenapa dia pakai dengan gaya liriknya yang metaforis gitu dan tidak terang-terangan gitu. Biasanya orang bicara 65 pasti gamblang gitu, seperti itu loh. Barangkali ini sebuah siasat atau apa, saya tidak tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana Mas Raka atau Mas Yuda juga kok bisa connect gitu, begitu mendengar lagu ini kok bisa langsung terkait, oh ini 65 gitu. Itu bisa diceritakan pengalamannya sedikit, atau memang mendengar dari musisinya bahwa ini tentang 65 gitu, atau pernah dipublish bahwa ini
satu album ini khusus untuk membahas peristiwa 65 dengan gaya yang lain gitu. Kok bisa connect gitu loh. Itu. Makasih. Kalau soal Melancholy Beach sendiri, mereka kan memang band dari Jogja dari tahun 90-an akhir sudah aktif. Rata-rata dari mereka itu aktifnya di teater garasi. Jadi memang latar belakangnya teater, sound designer, sastrawan, cerpenis, vokalisnya itu lebih dikenal sebagai sastrawan dan cerpenis juga. Jadi memang mereka terbiasa untuk mengangkat persoalan-persoalan sosial dari sudut pandang artistik yang enggak terlalu belak-belakan. Mungkin kalau kenapa spesifikly mereka memutuskan bahwa di album ini mereka pengen lebih metafor, kenapa enggak lebih belak-belakan dan vulgar ngomongin isu-isu ini, tentu saja mereka pasti lebih bisa artikulatif soal itu ya. Tapi dari hasil diskusi saya dengan mereka, dari yang saya tangkap dari mereka sebetulnya, karena mereka tahu persis bahwa saya ini tidak sedang membuat album kritik. Ini bukan album yang menyatakan bahwa kita lawan legacy Soeharto. Kita ingat 65 gitu. Bukan itu yang jadi tujuan mereka saya dalam ini. Lebih seperti kesadaran diri sendiri aja, dan konteks mereka dalam membedah hal-hal ini itu bukan konteks saya sebagai pelaku sejarah atau sebagai orang yang menjadi saksi sejarah ingin meluruskan atau mengenang hal ini, dan semangat itu bukan semangat aktivis gitu atau semangat seperti itu. Ini semangat orang-orang yang menyadari bahwa ada trauma-trauma seperti itu. Jadi walaupun mungkin sudut pandangnya 98 atau reformasi atau Orde Baru atau 65, tapi yang diambil itu pasti sudut pandang personal mereka. Kalau didengarkan album ini secara penuh dan ada di Spotify untungnya, lirik pertamanya adalah hantu-hantu masa kecil bangun dari tidurnya yang panjang. Dan itu menggambarkan tema album ini secara keseluruhan. Dari situ baru kemudian ada lagu yang ngomongin soal keluarga, ada lagu yang ngomongin soal judul mereka tuh di album ini semua judulnya itu adalah satu kata atau satu frase, frase lainnya yang mungkin terkesan tidak nyambung, tapi itu menggambarkan tema-tema di lagu tersebut. Bioskop pisau lipat, normal, moral, cahaya, harga, yang penyebutan Malaka itu judulnya apa? Selat Malaka, itu ngomongin soal migrasi, soal Tan Malaka dan sebagainya. Yang aku suka Aspal Dukun dan Trauma Irama, itu paling keren tuh, Trauma Irama. Ya ngomongin Trauma Irama, ngomongin soal ngomongin soal spesifik, tapi ngomongin soal idol dan soal trauma dan sebagainya. Ini bukan album di mana mereka memilih untuk menjadi aktivis memang. Mungkin itu persoalan, makanya mereka tidak menggunakan bahasa belak-belakan. Ini album di mana mereka cuma merefleksikan apa yang terjadi di diri sendiri. Jadi kenapa membahas soal Orde Baru tidak dengan belak-belakan di sini? Itu mungkin jawabannya sama dengan kenapa nggak bikin album cinta yang ngomongin cinta secara belak-belakan. Aku ketemu kamu di Taman Baca Kesiman, terus kita jalan-jalan, besok saya kawin. Kenapa bikin album cinta yang penuh metafora dan perumpamaan? Ya sama alasannya. Kira-kira seperti itu. Kalau yang pertanyaan kedua mungkin saya gantian ke Mas Yuda itu, karena ceritanya tadi saya sempat nangkap menarik banget. Waktu ngulik lirik-liriknya begitu, tidak spesifik membahas ke 65. Cuma saya melihat lagu-lagu di album ini, satu album penuh itu seperti narasi panjang tentang pemerintahan Orde Baru yang otomatis kemudian menarik ke 65 secara tidak sengaja. Kalau saya pribadi, kesan saya pribadi, kenapa saya jadi memikirkan 65 dari album-album ini, karena betapa detailnya pemerintahan di waktu itu shaping atau membentuk kita sebagai bangsa. Yang pertama tadi bioskop pisau lipat, perempuan digambarkan begitu sadis gitu ya. Itu bernegasi dengan pengalaman dari keluarga saya sendiri yang
setelah begitu saya dewasa, saya baca-baca juga tuh tentang betapa detailnya pemerintahan waktu itu membentuk tanda kutip kepribadian perempuan, khususnya ibu. Kebetulan bapak saya guru, ibu saya ibu rumah tangga, dan di keluarga guru itu istri akan otomatis tergabung di Dharma Wanita namanya. Jadi Dharma Wanita itu adalah satu organisasi yang dibawa, saya nggak tahu organisasi yang bentuknya kaku begitu atau tidak, tapi itu organisasi istri-istri dari para guru. Itu juga terjadi di kepolisian, di TNI begitu. Dan itu digalakkan begitu di era-era Orde Baru. Bahwa idealnya perempuan itu seperti ini, dia di rumah, dia mengurus anak, seperti itu. Dan itu sangat saya rasakan sebagai anak waktu itu. Dan berangkat dari situ akhirnya saya mencari lagi nih dalam sejarah, khususnya keluarga saya sendiri. Terus akhirnya saya menemukan buku, saya lupa judulnya, intinya betapa progresifnya perempuan-perempuan di era pra-65. Bahwa ada yang menjadi jurnalis yang dikirim ke Kuba oleh Soekarno, ada yang menjadi ahli ini, ada yang menjadi dokter, ada di pemerintahan juga sangat progresif gitu. Begitu terjadi 65, seakan-akan ada perubahan dan perempuan khususnya ibu itu diidealkan dalam tanda kutip begini loh, menjadi ibu rumah tangga dan lain-lain. Nah itu yang akhirnya nyambung gitu. Kadang saya juga asal nyambung aja sih, wah tapi kok saya rasa ada sambungannya gitu. Terus terkait kenapa secara pribadi saya mengaitkannya dengan 65, karena album ini sangat indah tapi sekaligus sangat gore gitu, sangat berdarah-darah, mencekam gitu. Nah kalau boleh saya sebutkan beberapa lirik di lagu yang lain. Di salah satu yang menurut saya sangat seram gitu, ada ibu menjadi kupu-kupu. Oh ya, di lagu bukan Dapur NKKBKK, liriknya di dapur ibu berubah kupu-kupu, di dapur adik kecil lahir prematur, adik kecil dimakan anjing tetangga. It's like, what? Ini lirik apa-apaan gitu. Mengecat rumah dengan darah ungu, darah kupu-kupu. Jadi kesan yang saya tangkap itu sangat-sangat indah, tapi juga sekaligus sangat psikopat gitu loh. Itu yang saya rasakan. Tapi juga sangat informatif terhadap kondisi di era itu. Misalkan di Cahaya Harga, dibuka dengan lirik radio mengumumkan kematian harga cabai, bahan bakar minyak dicampur air untuk obat. Ini saya juga di desa saya tuh mengalami tuh modifikasi warga kampung yang untuk obat ayam, pil apa dari pemerintah dicampur apa. Dulu ada tuh di kampung saya pil KB itu jadi untuk obat sakitnya ayam ternak. Itu ada. Makanya di lirik ini saya langsung trigger gitu, bahan bakar minyak dicampur air untuk obat. Itu sangat, nah ini dulu warga di kampung saya juga ada nih begini gitu kan. Nah uniknya itu aja sih. Kalau nyambung ke 65-nya secara spesifik mungkin tidak, tapi kesan yang saya tangkap akhirnya 65, karena ini narasi panjang dalam satu album. Jujur saya bilang, saat dapat baca liriknya ini memang bagus sekali dan sangat menyengat gitu. Cara-cara penyampaian mungkin kritik terhadap keberadaan Orde Baru itu bagi saya ini satu hal yang bagus sekali. Ibaratnya kayak kalau saya masih ingat baca bukunya Wijaya Herlambang itu, jadi budayawan itu lebih bahaya lagi mengesahkan dengan pembantian itu dengan gaya-gaya budayawan yang ala Mani Kebu itu, bahkan lebih menusuk gitu. Kayaknya lagu ini dalam konteks kritiknya itu bagus sekali cara
liriknya itu tajam. Terima kasih. First impressionnya boleh lah setelah mendengar mungkin pernah satu panggung mungkin sama Melancholy? Belum pernah saya, tapi saya sering sekali dengar Melancholy Beats dari kau. Dari kau. Dan kalau Ugoran ya saya pernah lihat waktu dia duet sama si Frau. Saya ya. Apa namanya? Mengenai cara musisi itu sendiri menuliskan karyanya, tentang apa? Itu kan pilihan. Jadi sepertinya di sini kita bisa lihat betapa pentingnya bukan hanya musisi itu aja, tapi juga orang-orang yang bisa menceritakan lagu yang mereka tulis, bahkan tanpa dengar langsung dari musisinya. Itu seperti yang perlu perangkumannya, karena kalau saya pribadi, saya hanya baca aja tanpa dijelasin, saya mungkin nggak terlalu jelas ke sana gitu. Tapi kalau dibilang ada sedikit 65 baru mungkin saya bisa cocok-cocokkan begitulah. Tapi kalau tidak, sepertinya saya nggak bisa. Nah, padahal sebenarnya lagu-lagu seperti ini yang mengandung begitu banyak kisah-kisah sejarah di dalamnya, ini yang penting sekali untuk mungkin orang-orang sekarang, atau bukan orang-orang sekarang aja, orang muda dan orang tua bisa meresapi artinya gitu. Tapi perangkuman itu sepertinya masih kurang, atau ada tapi tidak muncul di permukaan yang populer, seperti tidak populer di media sosial gitu. Karena yang populer layangan putus. Penting sekali seperti itu. Dan mungkin karena sini banyak ada musisi-musisi seperti ada penulis, atau mungkin memang sudah ada sebuah website atau rangkuman tulisan yang menceritakan, yang merangkum lagu-lagu seperti ini yang harus dijelaskan isinya gitu. Kalau saya pribadi menulis lagu mungkin gamblang gitu. Tapi ketika saya menulis 65 juga nggak terlalu saya terang-terangan gitu. Karena saya juga berpikir saya punya keluarga gitu. Dan seandainya saya ditangkap, ya sepertinya saya lebih berguna di luar penjara daripada di dalam penjara begitu. Jadi saya juga harus hati-hati gitu. Walaupun banyak yang bilang, ayo dong kamu musisi, bicara dong ini tentang negara ini kan nggak beres. Iya saya bicara, tapi kan pakai cara saya. Tapi kalau saya terlalu gamblang nanti saya di penjara, terus kamu bisa apa? Kamu bisa bebasin saya gitu. Kalau kamu bisa bebasin saya dengan 100%, saya akan tulis sekarang dengan gamblang seperti itu. Hal itu adalah siasat. Mungkin itu yang tadi dibicarakan sama Ji Alit. Kenapa ketika musisi membicarakan 65 atau kebiadaban negara ini dengan sedikit mengkulit gitu, dengan berkulit gitu. Saya pikir itu cara yang oke. Ketika kita tahu bahwa sebenarnya Orba itu belum mati gitu, cara-caranya mereka masih hidup sampai sekarang. Saya pun sampai sekarang saya masih khawatir karena ada satu lagu saya yang gamblang menuliskan 65 gitu. Saya sudah berpikir suatu saat mungkin aja saya kena ITE atau apa gitu. Jadi saya masih bersyukur bahwa band saya nggak terlalu terkenal amat. Saya bersyukur. Tapi kayak yang penting gitu. Yang penting ada penghasilannya gitu. Nggak terkenal nggak usah lah. Bonus. Seandainya bisa memaintain hal seperti itu, saya pikir saya sebagai musisi saya masih bisa terus mengeluarkan karya yang nyentil, dan kemudian saya memerlukan bantuan teman-teman yang gemar menceritakan karya dari seorang musisi ini dari mulut ke mulut. Nggak perlu populer, tapi tidaknya dibicarakan. Seperti api kecil yang tumbuh di banyak tempat, kemudian akan jadi ramai tanpa diketahui secara populer, kemudian direpresi oleh negara. Ya saya sih salut banget dengan musisi yang masih menuliskan hal seperti ini. Terima kasih teman-teman. Tadi ngomongin tentang kenapa keluarga, kenapa NKKBS, itu NKKBS. Kemarin saya sempat belajar tentang ekonomi.
ekonomi. Ya ekonomi. Bisa bisa belajar tentang ekonomi. Kemudian ada yang namanya rumah tangga keluarga. Kenapa rumah tangga keluarga? Karena rumah tangga keluarga adalah satu sektor awal yang paling pertama kali akan melakukan yang namanya kegiatan konsumsi. Jadi kenapa keluarga? Mungkin untuk mengkonsumsi informasi yang tanpa namanya filter itu di keluarga. Kenapa pada baru terkait dengan ini ya tentang itu langkah yang paling pertama. Terus yang tadi juga sedikit menyinggung ada pertanyaannya di Alif dan Angga. Ini akan menjadi bagi saya musik adalah medium informasi juga bagi saya. Selain kita baca koran dan baca buku, musik adalah suatu medium yang memberikan informasi. Tapi ketika kita berhadapan dengan musik yang memiliki lirik seperti ini, medium informasinya akan lebih berat untuk dicerna ketika misalnya terlalu banyak metafor seperti ini. Syukurnya kita ada taman baca ya yang memberikan ruang untuk membahas apa sih lirik ini. Bayangkan misalnya saya kerja sebagai guru gitu, terus saya nanya, Pak, apa maksudnya ini Pak? Apa maksud? Akan sangat susah sekali gitu untuk apalagi misalnya kalau saya nggak baca tentang 65 gitu misalnya kan, oh ya itu aja. Paling saya akan menjelaskan tentang mungkin darah warnanya merah atau terus ada senter mungkin terang-terang, jadi nggak terjangkau sama orang-orang. Jadi untuk mungkin saya nggak tahu benar mungkin yang dibilang sama Angga, musisi punya cara sendiri untuk membicarakan apa yang kegelisahan mereka gitu, punya cara sendiri. Tapi kita misalnya manusia pendengar juga menjadi gelisah karena tidak bisa menginterpretasikan apa sih sebenarnya yang dibicarakan sama musisi. Jadi perlu banyak mudah-mudahan literasi atau dunia literasi semakin membaik di Indonesia. Jadi kita bisa mendapatkan atau menginterpretasikan hal lirik seperti ini jadi lebih tepat gitu. Itu sih sedikit. Terima kasih. Ya, makasih semuanya udah datang malam ini. Sharingnya dari berbagai pihak tadi keren-keren banget. Aku dari produksi setelah propagandanya Soeharto jadi bisa mengenal dan belajar lebih dalam lagi soal sejarah-sejarah Orba dan segala hal seperti itulah. Ya menarik banget kita bisa belajar sejarah dari lirik. Aku awalnya dengar lagu ini kayak oh ya bagus, tapi ternyata punya makna yang dalam banget dan aku suka dengar semua teman-teman tadi udah sharing opininya masing-masing dan keren banget pokoknya kalian semua. Makasih ya semuanya. Aku tutup gitu aja.